Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Oke kawan, prediksi kita yang kemarin telah sampai kepada momentum seorang Shinju Hidari yang telah berhasil membuat Konohamaru dan Sai tidak bisa lolos serta membuat kerusakan yang begitu parah. Kemudian dalam keadaan yang seperti itu, lalu Sumire kemudian bergerak dan langsung menolong mereka dengan langsung melemparkan beberapa shuriken. Dan Sai yang masih menahan Chidori Shinju Hidari kemudian melepaskan diri sambil melukis singa menggunakan lengan kanannya. Setelah singa itu berhasil dibuat serangannya tersebut, kemudian langsung menggigit tangan dari seorang Hidari. Kemudian Hidari sempat berbicara dengan mengatakan, ini bahkan terlalu mudah bagiku dan tidak berbekas sama sekali. Lalu Sai hanya menatap mata dari seorang Hidari sementara Shinju itu kemudian memunculkan sebuah duri yang tajam dari limiter miliknya yang mana ternyata itu membuat singa milik Sai langsung pecah dan hancur begitu saja. Kemudian Shinju itu berkata lagi, jika hanya seperti ini jangan berharap kalian semua dapat mengalahkanku dan menang dari pertarungan ini melawanku. Nah, ketika dia sedang berbicara, Sarada terlihat berlari kembali dan langsung seketika mengaktifkan Chidori dengan lebih fleksibel. Lalu jarak antara mereka telah mencapai kisaran 2 meter dan ketika Sarada hampir menusuknya, Hidari langsung melepaskan dirinya dari seorang kepala Anbu itu. Kemudian dia masuk kembali ke dalam limiter miliknya lalu muncul di depan mereka dengan jarak 7 meter. Dia kemudian berbicara, walaupun kalian sebenarnya cukup tak penting namun kalian semua sepertinya benar-benar harus kumusnahkan di sini. Dan aku ini sungguh sangat berbeda dengan Shinju lainnya yang mana aku sama sekali tak terlalu peduli dengan apa yang ada di dalam buku. Hanya saja Uchiha Sarada adalah target utamaku dan itu takkan pernah menjadi masalah jika kalian mencoba melindunginya. Sai kemudian bertanya, kami tidak mengerti tentang mengapa kalian memiliki target beberapa orang di desa kami. Jika berkenan, bisakah kau menyampaikan kepada kami apa yang menjadi alasan kalian menjadikan mereka target? Lalu Hidari kemudian langsung tersenyum sambil menjawab, ini semua berkaitan dengan cakra dan kami adalah cakra itu sendiri. Hanya saja ada satu tujuan kami yang harus tercapai dan jika kami ingin mencapai tujuan itu, maka melahap lebih banyak cakra adalah caranya. Menargetkannya itu disebabkan oleh perasaan yang muncul setelah aku melahap ayah dari anak ini. Sai, Konohamaru dan lainnya sangat begitu terkejut mendengar itu serta penasaran apakah Sasuke telah mati atau belum. Lalu adegan pun kemudian berpindah kepada Himawari yang di pembahasan kemarin sedang mengeluarkan bijudamanya ke arah Shinjujura. Setelah Kurama berinisiatif memberikan cakranya, lalu dia mengatakan bahwa Himawari bisa menggunakan bijudamanya juga. Seperti ketika Naruto dahulu belajar itu dengan Killer BEI, maka Hima akan langsung belajar dari Kurama itu sendiri. Kurama perlahan menjelaskan tahapan awalnya bahwa Himawari perlu berkonsentrasi lebih tinggi untuk bisa menerima sebagian besar cakranya. Dan kemudian Kurama berkata dengan mengatakan, cakra ini akan kau rasakan mengalir ke tubuhmu lalu kau kumpulkan di telapak tanganmu. Jika kau bisa menahan tekanan itu maka kau akan bisa menggunakannya dan aku sangat percaya kau bisa melakukannya. Himawari yang dalam keadaan marah pada akhirnya sontak saja bisa melakukan itu meskipun itu masih dalam tahapan yang sangat rendah. Lalu bijudama kecil miliknya kemudian dia arahkan ke arah Shinjujura yang hanya berjarak sekitar 1 meter saja. Kemudian Jura pun bereaksi dengan langsung mengeluarkan kotak-kotak atau kubus kecil layaknya kubus Kawaki untuk dijadikan sebagai pelindung. Dia kemudian menahan bijudama tersebut dengan kubus itu sembari merasakan sesuatu jika Himawari menampilkan aura yang sangat luar biasa. Kemudian dia berkata apa ini dan bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan besar sesingkat itu. Apakah Kyuubi di tubuhnya telah menjadi satu dengan dirinya dan berteman dengan bocah ini?
Sungguh tidak mungkin itu semua bahkan tak kutemukan di dalam buku yang kubaca. Nah, Jura dan Himawari lalu sama-sama terhempas setelah Bijudama tersebut meledak di situ. Himawari lalu tertolong oleh cakra Kurama sehingga dia tidak mengalami luka apapun sementara Jura dilindungi oleh Mokutonnya yang kemudian menangkap tubuhnya. Kurama lalu berkata, semenjak dulu ayahmu tidak pandai dalam menguasai Bijudama milikku. Tapi aku sangat yakin kau bisa melakukannya karena aku benar-benar siap membuatmu menguasai kekuatan milikku. Kita akan memperlihatkan kepada dia bahwa pecahan Jubi sepertiku juga takkan mudah kalah oleh pecahan Jubi lain. Sepertinya ketika dia sedang berbicara tiba-tiba Himawari memunculkan satu ekor lagi sehingga dia memiliki 2 ekor yang digunakannya untuk melawan seorang Jura. Himawari dalam alam bawah sadarnya kemudian terlihat sangat sedih setelah apa yang menimpa Inojin serta dia hanya memikirkan untuk menghabisi seorang Jura. Lalu saat Hima sedang masuk keingatan di dalam bawah sadarnya tiba-tiba saja Jura menyerang kembali dengan melemparkan kayu-kayu tajam ke arah Himawari. Ini bisa dibilang kayu itu mengarah kepadanya dan juga akan 98% mengenai Shikadai Chocho maupun Orochimaru yang ada di belakangnya. Dan saat itu terjadi Kurama sedikit panik dengan berkata mungkin aku akan mengendalikan tubuhmu dulu atau kita harus bertukar tempat jika kau mau. Himawari sungguh tak menghiraukan saran dari Kurama dan seketika saja Hima langsung menggunakan hak Kesokaiten dalam menghalau kayu-kayu milik Shinju Jura itu. Kemudian Jura semakin kesal dengan berkata, anak ini benar-benar memiliki pertahanan yang begitu kuat serta cukup sulit bagiku untuk bisa menyerang secara langsung seperti ini. Lalu setelah momen Hima menggunakan Kaiten, Kurama seketika saja merasakan sesuatu yang berbeda di tubuh Hima sambil mencari tahu tentang apa yang sebenarnya itu. Yang ternyata aura yang dirasakannya adalah yakni cakra mata Byakugan yang mengalir keluar ke mata Himawari. Lalu kemudian Kurama berkata, apakah ini merupakan darah dari klan Hyuga? Lalu kemudian darah dari mata Byakugan tersebut terasa seperti mata yang pernah digunakan oleh Kaguya Otsutsuki. Mungkin ini sangat wajar saja karena Himawari adalah keturunan dari anggota Otsutsuki tersebut, akan tetapi apakah dia bisa masuk ke dalam mode ini? Kemudian Kurama merasa tidak percaya jika Himawari akan mengaktifkan Byakugan dalam keadaan dibungkus cakra Kurama dan ini adalah sesuatu yang baru terjadi. Kemudian Himawari lalu diperlihatkan berhenti sejenak tapi dia belum bisa langsung mengaktifkan mata Byakugan. Mungkin ini adalah efek dari awal dirinya yang baru saja menggunakan kekuatan Kurama sehingga cakranya masih terlalu lemah untuk bisa menyatukan Byakugan dengan cakra milik Kurama. Ketika Hima berdiam lalu Jura muncul di belakangnya dengan berkata, meskipun kau masih seorang bocah kecil, tapi aku akan memperlakukanmu seperti orang dewasa. Dan kemudian Jura seketika itu langsung mengekang tubuh Himawari menggunakan Mokuton, sehingga membuat Hima sulit untuk bergerak karena kayu itu adalah seperti counter yang bisa menahan pergerakan Kyuubi. Sementara itu Orochimaru masih terus berupaya untuk menyelamatkan seorang Inojin yang mana dia memberikan berbagai sel tubuhnya untuk menutup bekas luka tersebut. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius lalu Orochimaru berkata, ternyata ini lebih serius daripada yang saya duga. Mungkin prosesnya sedikit lebih lama karena tusukannya yang begitu dalam yang meninggalkan lubang yang begitu besar. Orochimaru kemudian mengeluarkan semacam beberapa kertas jutsu yang mungkin berguna untuk proses penyembuhan untuk seorang Inojin. Tapi mesti diingat kawan bahwa ini masih pendapat admin jika nanti Orochimaru yang mungkin menyelamatkan nyawa dari Inojin. Dan kemudian adegan berpindah kepada seorang Boruto yang sedang berbicara kepada seorang Momoshiki dalam alam bawah sadarnya. Ketika Boruto sedang berdiam diri tiba-tiba saja Momoshiki mengajaknya untuk berbicara alias rundingan kalau kata orang Jawa atau bisa dibilang musyawarah. Lalu Momoshiki berkata kepada anak kampret Boruto yakni dengan mengatakan sesuatu yang ditinggalkan oleh anak Kaguya bernama Hagoromo sekarang terlihat begitu istimewanya dalam sejarah dunia shinobi. Ketika aku selalu berhasil melahap beberapa pohon Shinju untuk memanjangkan umurku, tapi Jubi Kaguya benar-benar berbeda dan itu merupakan ulah dari Hagoromo. Salah satu momen yang membuatku sangat kesal yakni ketika cakra Kyuubi hampir tak pernah habis di dalam tubuh ayahmu. Dan apa yang dilakukan oleh Hagoromo sungguh tak pernah ku ketahui dan mengenai mati serta hidupnya kembali Biju merupakan rahasia besar yang telah lama Hagoromo simpan.
Dengan ekspresi wajah yang kebingungan, Boruto lalu bertanya, Momo sialan, jadi apa kaitannya dengan semua ini? Momoshiki lalu menjawab, kau benar-benar anak yang bodoh bocah, apa kau tak menyadari jika Hagoromo pasti mengetahui lebih jauh tentang Dewa Otsutsuki pecahan Jubi milik Ishiki ataupun hal-hal lainnya yang tidak diketahui? Nah, menurut kalian apakah Hagoromo masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang? Karena biar bagaimanapun juga Hagoromo pasti tak lepas dari peran mengenai Kurama maupun para biju lainnya. Hanya saja kita masih perlu menunggu waktu saja untuk melihat kapan Hagoromo akan ditampilkan kembali. Dan setelah itu Boruto langsung bertanya ke Shikamaru dengan berkata, apa yang terjadi pada Himawari, apakah Anda bisa menggambarkannya kepadaku? Shikamaru kemudian menjawab, menurut tim sensor sendiri Himawari terlihat sedang melawan penyusup tersebut seorang diri. Boruto terlihat khawatir dan secara bersamaan perasaannya seperti tak enak sama sekali tentang hal lainnya. Mungkin ini ada kaitannya dengan Inojin yang sedang terluka parah. Kemudian adegan pun kembali lagi kepada Himawari yang terlihat menghancurkan kayu di tubuhnya. Tetapi bukan kekuatan Kurama yang digunakan, akan tetapi ini adalah teknik penghancuran sendiri menggunakan cakra dalam tubuhnya. Kurama kemudian merasa bangga lagi karena Himawari selalu menampilkan sebuah kejutan yang tak biasa. Dan itu menurut pandangan admin sendiri Kurama yang sekarang tampak seperti ayah bagi Himawari. Makanya ketika Kurama menyuruhnya untuk menerima kekuatannya yang sekarang, Himawari langsung memperkenalkan namanya juga sambil terlihat sedikit gembira. Mungkin ketika 3 tahun Naruto disegel Kawaki tak ada seorang pun yang bersikap seperti itu kepadanya. Sehingga admin merasa seperti nostalgia kembali karena melihat Himawari nampak seperti Naruto saat berteman dengan Kurama saat itu. Kemudian setelah momen Himawari menghancurkan kayu, tadi adegan pun tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Ya mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian semua. Mungkin masih banyak prediksi atau hal-hal lainnya yang akan terjadi ke depannya yang bakalan admin bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan prediksi maupun teori dan fakta di channel ini, jangan lupa untuk terus stay menunggu dan selalu berlangganan, dan juga silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika admin update kalian semua bisa mengetahuinya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, admin doakan semoga kalian tergolong orang-orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.